Baik, kita mulai soal pilihan ganda. Soal yang pertama, lambang bilangan dari 875 adalah, perhatikan A, B, C, D. Semuanya dimulai dengan angka 8, ya, 800. Kemudian 75. Nah, kita cek mana yang 875. Tentunya jawabannya adalah yang D. Kalau yang A bagaimana? Yang A ini 805. Kemudian kalau yang B 857. Nah, kalau yang C 870. Nah, jangan sampai terkecoh ya. 75 ada 5-nya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal yang kedua. Nilai tempat angka 6 pada bilangan 621 adalah, nah, angka 6 ini tepat di depan. Kita cek. Kalau angka yang 1 di belakang ini satuan. Kemudian yang 2 ini puluhan. Nah, yang 6 tadi kita kan membacanya 600. Nah, itu tempatnya adalah ratusan. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, diingat-ingat ya. Satuan, puluhan, ratusan. Berikutnya, soal nomor 3. Ibu membeli 345 butir telur, lalu membeli lagi 120 butir telur. Operasi hitung yang benar untuk jumlah telur ibu adalah, nah, di sini jumlah. Ibunya kan tadi membeli, kemudian membeli lagi. Jadi operasinya pastinya penjumlahan. Oke, tidak pakai menghitung ya. Kita hanya disuruh untuk menunjukkan operasinya apa. Nah, nomor 4 ini baru menghitung. 456 ditambah 231. Kita pakai bersusun. 231. Oke, ditambah. Kita menghitungnya dari yang satuan. 6 ditambah 1, 7. 5 tambah 3, 8. 4 tambah 2, yaitu 6. Nah, pilihan jawabannya yang mana? Cek yang teliti A, B, C, D. Yang benar adalah yang B. Lanjut soal yang nomor 5. Ada 8 keranjang buah. Ada 8. Setiap keranjang berisi 10 apel. Bentuk perkalian yang tepat adalah, nah, perkaliannya adalah 8 dikali 10. Pilihan jawabannya yang A. Nomor 6. Hasil dari 32 dibagi 4. Nah, ayo dihitung. 30 dibagi 4, 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Kalimat matematika yang benar untuk menggambarkan selisih. Selisih 500 dan 150 adalah, nah, selisih itu artinya apa? Artinya pengurangan. Dikurangi. Jadi 500 dikurangi 150 adalah hasilnya 350. Nah, ini pilihannya yang B. Jadi selisih itu dikurangi. Ya. Nomor 8. Alat yang tepat untuk mengukur panjang meja adalah, apakah timbangan? Tentunya tidak. Kalau timbangan itu untuk menghitung berat. Kalau termometer untuk menghitung suhu. Kalau jam untuk mengukur waktu. Nah, panjang meja tentunya dengan alatnya yaitu meteran. Ya. Pilihannya yang D. Lanjut soal nomor 9. Panjang pita Ani 2 meter. Panjang tersebut sama dengan sentimeter. Nah, 1 meter
itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau 2 meter berarti tinggal kita kalikan. 2 dikali 100 yaitu 200. Pilihannya yang B. Sekarang nomor 10. Berat 3 kg sama dengan berapa gram? Kita tahu kalau 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, kalau 3 berarti tinggal kita kalikan. 3 dikali 1000. 3 habis itu nolnya ada 3. Nah, jawabannya yang C, 3000 gram. Nomor 11. Cek hati-hati ya, cek dengan teliti. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki 4 sisi. Semua sisi sama panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku. Bangun datar yang dimaksud adalah, apakah persegi? Kita cek, persegi benar punya 4 sisi. Semua sisinya juga sama panjang. Sudutnya juga semuanya siku-siku. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar yaitu persegi. Bagaimanakah kalau segitiga? Segitiga itu punya sisi 3. Nah, lingkaran dia tidak punya sudut. Trapesium sisinya ini. Trapesium kan juga sisinya 4. Ya. Tapi apakah semua sisinya sama panjang? Tidak ya. Jadi yang benar di sini bangunnya adalah yang persegi. Lanjut nomor 12. Bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah, nah kalau persegi panjang dia punya sudut 4. Kalau segitiga sudutnya ada 3. Nah tentunya yang tidak memiliki sudut pastinya lingkaran. Kalau jajar genjang ada 4 ya sudutnya. Bisa difahami ya, jadi bedakan ciri-ciri dari bangun datar. Nomor 13. Ayah memiliki kawat sepanjang 500 cm, digunakan untuk pagar 300 cm. Yang ditanyakan sisa kawat ayah adalah tentunya diapakan? 500 dikurangi dengan 300. Karena dicari sisanya, kan yang 300 digunakan oleh ayah. 002. Jawabannya yang mana? Yang A. Berikutnya nomor 14. Jumlah sudut pada bangun segitiga. Nah, kalau segitiga pasti 3 jumlah sudutnya. Kalau segi 4 sudutnya 4 ya, segi 5 sudutnya 5. Lanjut soal nomor 15. Sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, yang pas 90 derajat itu dinamakan sudut siku-siku. Kalau lancip dia kurang dari 90. Nah, yang lebih dari 90 itu sudut tumpul. Kalau lurus itu 180 ya. Sudut itu ada tanda derajatnya, 0 kecil di atas. Nomor 16, di sini ada sebuah tabel nama buah berikut jumlahnya. Yang ditanyakan adalah buah yang paling banyak. Jadi kita tinggal ngecek jumlahnya. Ada 10, 20, 15. Yang paling besar yaitu, karena yang paling banyak yaitu 20 jumlahnya. Buah apakah itu? Yaitu buah jeruk. Pilihannya yang D. Nomor 17. Di perpustakaan ada 120 buku cerita dan 210 buku pelajaran. Total buku di perpustakaan adalah, yang ditanyakan total, berarti diapakan? Kita jumlahkan 125 ditambah 210. Kita pakai cara bersusun. 5 tambah 0, 5. 2 ditambah 1, 3.
1 tambah 2, 3. 335. Cek pilihan jawabannya yang teliti, yaitu yang A. Nomor 18. Bilangan 709 dengan 790. Tanda perbandingan yang tepat adalah, nah kita bandingkan. Ini sama 7-nya. Nah yang ini 0, yang ini 9. Pasti lebih besar yang 9. Tandanya seperti ini. Nah yang mana? A apa B? Yaitu yang B. Nomor 19. Urutan bilangan dari yang terkecil. Perhatikan yang terkecil. Nah, ceknya karena semua bilangannya terdiri dari 3 angka, kita cek angka depannya. Ini 4, ini 2, ini 3. Tentunya yang terkecil mulai dari yang 2 ya. 2, ini yang pertama. Kemudian ini 3, ini bilangan kedua. Kemudian ini 400-an, bilangan yang ketiga. Nah, tinggal kita urutkan. 210, kemudian 320, yang terakhir 450. Kita cek pilihan jawabannya, jangan sampai terkecoh, yang teliti A, B, C, D. Yang benar adalah yang mana ayo? Yang D. Ya, 210, 320, dan 450. Lanjut soal nomor 20. Titik pertemuan 2 garis pada bangun datar disebut, nah gambarnya gini. Ada titik di antara, ada 2 garis. Nah, ini garis. Nah, di sini ada titik pertemuan 2 garis. Di sini ya titiknya. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah sudut. Titik pertemuan 2 garis pada bangun datar disebut sudut. Jadi bangun datarnya misalkan segitiga. Ya. Nah, dari 2 garis ini, nah ada titik pertemuan dari garis. Apakah titik ini, atau titik itu? Nah, itu namanya sudut. Lanjut soal nomor 21. Berat sebuah melon 2000 gram. Berat sebuah semangka 4 kg. Ya, ditanyakan benda mana yang lebih berat. Perhatikan, di sini satuannya gram, di sini kilogram. Kita tahu kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi semangkanya berapa? Kalau diubah ke gram, di sini 4000 gram. Nah, kita cek. Melonnya 2000, semangkanya 4000. Maka yang lebih berat pastinya yang semangka. Pilihannya yang B. Nomor 22. Kalimat matematika dari, nah perhatikan, 12 dikali 5 sama dengan 60. Perkalian ya, dikali tandanya. Nah, mana yang benar? Yaitu yang C. Kalau yang A ini penjumlahan, yang B pengurangan, yang D pembagian. Nomor 23. Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Jadi ada sepasang sisi sejajar dan sama panjang. Jadi gini gambarnya. Nah, ini bangun apa? Yaitu persegi panjang. Jadi ada 2 pasang sisi yang sejajar yang sama panjang. Satu pasangnya di sini, ya ini pasangan yang lain. Nah, dia sejajar sama panjang. Nomor 24. Hari Senin terjual 45 buku, Selasa 30 buku. Nah, yang ditanyakan penurunan penjualan buku adalah, jadi dari 45 itu menjadi 30. Nah, berkurang kan? Penurunan berapa? Yaitu 15. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 25. Bilangan cacah tepat sebelum 1000. Sebelum angka 1000 tentunya 999.
9. Opsinya yang C. Nomor 26. Alat untuk mengukur berat terigu adalah, tadi di nomor berapa sudah ada ya, menghitung panjang meja tadi yaitu meteran. Nah, kalau menghitung berat pastinya timbangan. Opsinya yang D. Nomor 27. Hasil dari 800 dikurangi 350. Kita pakai cara bersusun ya. Oke. 0 dikurangi 0, 0. Perhatikan yang ini. 0 dikurangi 5. Kita pinjam yang 8 ya. Ini yang 0 jadi 10, yang 8 jadi 7. 10 dikurangi 5, 5. 7 dikurangi 3 yaitu 4. Jawabannya yang A. 28. Bangun datar dengan 3 sisi, 3 sudut, tentunya segi 3. Jadi pilihannya yang B. Oke, ini 2 soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Nomor 29. Dalam tabel data tinggi badan, Andi 130 cm, Budi 135 cm, Cici 128 cm. Yang ditanyakan siswa paling pendek, berarti yang paling sedikit, yang paling kecil nilainya. Jadi 130, 135, 128. Kita cari yang paling kecil, tentunya yang ini. Ini siapa yang 128? Yaitu Cici. Pilihan jawabannya yang C. Berikutnya nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki 3 titik sudut, memiliki 3 sisi. Nah, ini sama ya. Tadi sudah ada soal seperti ini. Ya, tinggal kalimatnya ini yang berbeda. Jadi, bangun apakah itu? Yaitu bangun segitiga. Bagaimana? Soal pilihan ganda cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang uraian. Soal isian singkat. Ya, ini ada 10 soal. Perhatikan yang nomor 31. Angka 4 pada bilangan ini. Nah, tadi sudah kita tahu ya. 2 di sini satuan, kalau yang 4 itu puluhan. Berikutnya, nomor 32. Hasil dari 15 kali 3. 15 dikali 3. 5 kali 3, 5, nyimpan 1. 1 kali 3, 3 ditambah 1 yaitu 4. Hasilnya yaitu 45. Kalau cara bersusun belum bisa, kita pakai metode penjumlahan, di mana 15 kali 3 itu sama artinya dengan 15 ditambah 15 ditambah 15. Nah, sama dengan berapa? Oke, kita cek. 15 ditambah 15 pakai bersusun. 5 tambah 5, 10. Ya, nyimpen 1, 1, 2, 3, 30. Kita tambahkan lagi 15, 30 ditambah 15. Oke, 0 tambah 5, 5. 3 tambah 1, 4. Nah, ini ya. Jadi hasilnya 45. Nomor 33, bentuk pembagian dari 20 dikurangi 5 sampai hasilnya 0. Ini sama artinya dengan 20 dibagi 5, hasilnya berapa? Kita cek 5-nya itu sampai berapa kali? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lanjut di nomor 34. Satuan berat yang setara dengan 1000 gram adalah 1 kilogram. Kita bisa nulis gini ya, kilogram, atau kalau mau disingkat itu sama dengan 1 di sini kg. Nah, kilogram. Nomor 35. 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, 1 meter itu berapa senti? 100 cm. Jadi tinggal kita kalikan 5.
100 kali 5 yaitu 500. Oke, masih semangat ya. Lanjut 5 soal yang terakhir. Nomor 36. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, sisinya ada 4 sama panjang. Jadi seperti ini gambarnya ya. Ini semuanya sama panjang. Dan semuanya di sini sudutnya siku-siku 90 derajat. Bangunnya namanya persegi. Lanjut soal nomor 37. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku disebut sudut lancip. Bedakan lancip dengan tumpul. Kalau lancip dia lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, kalau tumpul dia lebih besar. Nomor 38. Garis yang membatasi suatu bangun datar disebut, misalkan saya mau membuat bangun datarnya segitiga. Nah, garisnya ini itu disebut apa? Ada 3 garis ya. Nah, disebutnya yaitu sisi, di mana segitiga memiliki 3 sisi. Nomor 39. Jika hari ini terjual 12 pensil dan kemarin 18 pensil, maka total pensil yang terjual adalah diapakan? Tentunya dijumlahkan 12 ditambah 18. 2 tambah 8, 10 ya. 0, nyimpen 1, 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 30. Soal yang terakhir, bilangan yang terletak di antara 498 dan 500. Ada satu bilangan yaitu setelah 98 yaitu 499. Oke, kita sudah membahas 40 soal. Tentunya harus sering banyak latihan ya agar ujiannya lancar. Semoga bermanfaat. Jika ada